Viking Bali itu kan gaduh program rumah tafis. Itu rada benten gitu nya dibandingkan supporter-supporter lain mah gitu. Banyak energi dari teman-teman teralokasikan ke gerakan-gerakan sosial. Nah, sebetulnya apa yang jadi penyebab atau hal yang mendorong teman-teman gitu ya ingin lebih banyak berkontribusi di bidang sosial, terutama di Bali gitu ya, yang mungkin ya secara populasi demografi eh, penganut Muslim kan minoritas ya kalau di sini ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sama teman-teman. Oh, kalau dari saya sih secara garis besarnya memang ingin mengurangi ya, kalau menghilangkan kan susah, ingin mengurangi stigma negatif supporter itu sendiri. Makanya langkah yang anti mainstream kita ambil. Salah satu contohnya mendirikan rumah tahfiz, rutin melaksanakan kurban, dan kedepannya juga kita akan mengadakan untuk ambulans yang rencananya bisa dipakai oleh semua suku, semua komunitas, dan semua yang membutuhkan selama jadwalnya nggak bentrok. Itu sih secara garis besarnya dari Viking Bali. Mungkin kalau dari saya, kenapa mengambil langkah yang hampir 80%-nya ke yang sosial. Dari saya itu karena udah capek lah kita bahasnya, udah capek untuk hal-hal yang maaf udah jadi bahasanya, udah jadi konsumsi publik. Supporter biasanya orangnya arogan, supporter biasanya orang yang bikin ribut gitu kan. Nah sekarang mudah-mudahan dengan adanya seperti kita yang langkah dari Viking Bali untuk mengadakan sosial, terutama rumah tahfiz itu, jadi awal barometer. Mudah-mudahan ini virus kebaikan, virus untuk bahasa perdamaian supporter sepak bola itu, untuk menyatukan itu salah satu dengan ini. Jadi kita ada di rumah tahfiz itu juga bahasanya bukan untuk orang-orang dan untuk Viking Bali aja, atau siapapun yang ada di sana boleh gitu untuk belajar di sana, untuk meramaikan di sana, ataupun ikut andil dalam hal mendirikan rumah tahfiz itu juga gitu. Sejak kapan ide gitu ya, dari rencana pembangunan rumah tahfiz ini, terus proses mengumpulkan dana untuk membangun bangunannya itu seperti apa, lalu ketika mulai pembangunan tuh kapan kira-kira? Kalau untuk rencananya itu awal Desember. Tahun kemarin? Iya. Oh. Awal Desember saya ketemu dengan sesepuh Viking Bali, Pak Heri Obring, sama pembina juga Pak Jujun Junaidi. Awalnya kan kita rencananya mau sosial nih, dengan caranya cara apa? Cara untuk memberikan uang kadedeh kepada ustadz-ustadz yang selama ini tidak memungut biaya dari pengajian. Tapi dari sana kita berembuk, alangkah baiknya mending kita bikinnya rumah tahfiz. Karena secara berkelanjutannya kan jelas. Itu kita ngobrol awal Desember, terus berembuk di grup internal kita sendiri, itu untuk menyewa tanah sebesar 70 juta. Kalau nggak salah 1 hektar. Satu are, mohon maaf, 1 are sebesar 70 juta itu terkumpul dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita langsung bayar kontraknya selama 10 tahun. Habis dari itu, setelah resmi perjanjian dan lain-lain, kita langsung bangun. Dan sampai sekarang itu mau naik batako. Jadi sudah dicor semua, sudah ada pondasinya, tinggal naik batako. Dan rencananya kita kejar target untuk akhir tahun ini agar semuanya rampung dan bisa segera ditempati. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, itu kita sudah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 70 juta. Seperti itu. Sempat pesimis nggak, maksudnya ketika rencana itu muncul di benak teman-teman gitu ya, kira-kira ini pada mau nggak ya kalau diminta urunan buat ini gitu, buat rumah tahfiz gitu ya. Kan mungkin kalau supporter kesenangannya karena ke klub sepak bola favorit gitu ya, mungkin akan lebih mudah ketika mereka dimintai, dalam tanda kutip gitu ya, dimintai uang untuk hal-hal yang mereka sukai gitu, misalkan untuk berangkat away atau apa gitu. Tapi ini untuk rumah tahfiz gitu. Nah itu sempat kepikiran seperti itu, atau ternyata oh baru teh
antusias gening gitu, atau kayak gimana nih teman-teman pas mengumpulkan dana itu? Awalnya juga dari bahasa ke sebelumnya, Viking Bali itu kan udah rutin nih, udah rutin Istiqomah mengadakan santunan. Setiap kali ada acara, ada anniversary, kita selalu ada santunan. Nah, berbicara masalah pernah nggak ada bahasanya kita pesimis dulu untuk bisa mengadakan kayak gitu. Mungkin secara logika mengumpulkan uang segitu dalam waktu dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, pasti dalam benak kebanyakan orang yang pesimis. Tapi dengan niat yang satu, ini untuk kebaikan. Kedua, cara kita bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dan menyampaikan apa yang menjadi visi misi untuk kedepannya. Alhamdulillah, yang namanya pesimis itu berubah menjadi optimis. Bahkan sekarang kami menjadi satu kebanggaan lah buat kami. Dengan adanya itu, insya Allah mungkin untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Dan insya Allah juga untuk kedepannya juga mudah-mudahan ini jadi percontohan lah, atau barometer buat seluruh, bukan hanya untuk Interan tapi seluruh supporter. Mudah-mudahan dengan ada seperti ini bisa mengerti kita gitu. Itu aja sih. Tujuan apa yang teman-teman pengen capai gitu dari adanya rumah Tafiz ini? Kita ingin menjadi salah satu, jadi kita tidak ngomong satu-satunya ya, tapi kita ingin menjadi salah satu supporter yang menjadi lebih baik lah. Kita ingin mengikis untuk internal kita sendiri stigma-stigma jelek, pola pikir orang terhadap supporter. Ya memang secara nyata pola pikir orang atau pandangan orang sama kita tuh memang jelek untuk supporter bola. Karena rusuh mabuknya itu, kita ingin mengurangi stigma itu dengan kegiatan nyata berupa pembangunan rumah tahfiz, kurban tiap tahunnya, sama pengadaan ambulans nantinya setelah ini rampung semua. Itu sih secara garis besar. Oke.